Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tuti Munawaroh, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan dari SDN Prigen 1 Kecamatan Prigen. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama beliau terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu terkait dengan pengambilan keputusan, di mana di sekolah kita kan pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan, baik itu yang menyangkut dilema etika maupun yang rujukan moral. Di mana dilema etika ini kan prinsipnya berpedoman pada benar, lawan benar, kemudian kalau rujukan moral ini benar lawan salah. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan bersama Ibu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah pastinya banyak sekali melakukan pengambilan keputusan seperti apa yang selama ini Ibu sudah lakukan. Mungkin sebelum saya melakukan wawancara ini bisa memperkenalkan diri kepada kita. Oke. Terima kasih Bu Titin. Perkenalkan, nama saya Urifa. Kalau alamat rumah saya di Pandaan dan saya mulai berdinas jadi kepala sekolah di SDN Prigen 1 ini pada tahun 2019 dan sampai sekarang ini. Alhamdulillah di Prigen sangat menyenangkan. Guru-gurunya baik, cerdas, dan anak-anaknya juga banyak berprestasi. Demikian Ibu perkenalan saya. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini, ada dilema etika, ini adalah hal-hal kita menurut kita baik, menurut mereka juga baik, dan kalau sama-sama baiknya untuk menentukan keputusan bagaimana itu agak sulit memang, kecuali kalau misalnya ini betul-betul benar dan yang satu betul-betul salah, ini dirasa mudah. Caranya mengidentifikasi dengan cara melihat permasalahan ini. Iya. Permasalahan apakah memang ini termasuk dilema etika, apakah itu kebajikan moral. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Bu Titin. Untuk pengambilan keputusan, sebelum pengambilan keputusan ini, kalau kasusnya adalah dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta dulu, ya, dari masing-masing apa yang terjadi, kita catat faktanya apa, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, ya. Kemudian setelah kita kumpulkan faktanya, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat itu, kemudian kita analisis, ya. Kita analisis benar salahnya apa yang dilaporkan itu tadi, ya. Kemudian membuat alternatif atau solusi. Baik Bu, berarti Ibu dalam mengambil keputusan mana antara kepentingan sama-sama benar atau salah, Ibu akan mengumpulkan fakta-fakta dulu. Betul, faktanya dulu. Siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis dan kemudian memberikan alternatif, ya, seperti itu. Bagaimana menghadapi ini dengan solusi, gitu. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga ini, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya.
sebelum pengambilan keputusan, langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengumpulkan fakta dulu ya, seperti tadi ya, fakta-faktanya dulu, apa sih yang terjadi, apa itu yang dilaporkan ya, kemudian menentukan siapa tadi yang terlibat ya. Dari fakta ada kejadian apa, kemudian siapa sih yang mengalami ya, siapa, kemudian menganalisis benar atau tidaknya yang dilaporkan tadi ya. Dari fakta yang terjadi kita analisis bersama seperti itu. Jadi langkah yang diambil itu mencari fakta terkait dengan penyebab permasalahan, Ya. kemudian siapa saja yang terlibat dalam itu, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat bagaimana diskusi termasuk permasalahannya nanti bagaimana seperti apa, solusinya nanti. Iya betul. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Bu Titin. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut saya yaitu dengan menelaah siapa-siapa tadi yang terlibat. Kemudian sifatnya tadi, apakah permasalahan-permasalahan ini urgent? Kalau memang ini harus membutuhkan penyelesaian lebih cepat, ya kita harus menyelesaikannya secara diutamakan. Apakah ini seperti ini, butuh seperti ini, jadi ya harus diselesaikan lebih cepat biar tidak berlarut-larut ke yang lain-lainnya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang efektif ini Ibu akan menelaah permasalahannya seperti apa. Betul. Apakah ini termasuk permasalahan yang sifatnya urgen atau tidak. Kalau memang urgen maka segera diselesaikan Betul. bersama. Kalau memang tidak nanti kita dijadwalkan ke itu. Iya betul. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini sudah merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi sekolah itu? Ya. Untuk tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika ini adalah masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama-sama penting. Dilema etika ya sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan sehingga tidak ada salah satunya jadi korban seperti itu. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Jadi tak kalah penting ada nilai rasa yang harus diutamakan. Seperti itu. Mungkin tantangan yang Ibu ada ketika dalam pengambilan keputusan adalah nilai rasa. Ya betul. Rasa sama-sama benar ini memang yang sepertinya sulit karena menganggap semuanya permasalahan ini beliau menganggap benar, benar-benar jadi tantangan yang terberat. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Apakah memang ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu sudah jalankan? Saya kira saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti itu, ya, antara dilema etika ataupun apa itu tadi yang moral, ya bisikan moral. Ya kita lihat aja dari keduanya mana yang penting, yang original, yang harus diutamakan terlebih dahulu, yaitu yang kita utamakan. Bukan yang lain tidak diurusi, tetap diurusi, akan tetapi kita lihat dari tingkatannya. Kalau memang ini terlalu harus segera, ya ini yang diselesaikan terlebih dahulu. Untuk yang lainnya juga bisa kita selesaikan. Jadi tanpa jadwal. Baik, berarti Ibu tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini. Tidak.
Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Insya Allah ada. Jadi dalam pengambilan keputusan saya tidak sendirian, akan tetapi dibantu oleh teman-teman ya yang berkompeten di bidangnya. Bisa juga dibantu oleh bapak-bapak komite ataupun paguyuban seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan saya tidak sendirian, akan tetapi bisa dibantu oleh mereka-mereka yang berkompeten dalam membantu permasalahan ini sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi banyak sekali ya yang membantu Ibu, terutama yang berhubungan mungkin ya dengan suatu permasalahan ini selain Baik Ibu, ini sudah di penghujung akhir pertanyaan ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Ya alhamdulillah saya bisa mengambil pembelajaran dari hal ini ya, bahwasanya dalam suatu permasalahan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya, kita bisa menghadirkan teman-teman yang berkompeten sehingga bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Sehingga dalam menentukan kebijakan-kebijakan berikutnya saya bisa lebih bijak lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi atau yang mereka hadapi seperti itu. Jadi pelajaran yang Ibu dapat petik terkait dengan pengambilan keputusan ini berarti Ibu harus lebih bijaksana, lebih pilih dalam menganalisa sebuah permasalahan, kemudian jadikan pertimbangan untuk mencari solusi. Betul, untuk mencari solusi berikutnya. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan saya suatu pengalaman yang sangat berharga terkait dengan pengambilan keputusan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah saya lakukan bersama Ibu dapat memberikan manfaat bagi saya, terutama untuk kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titi Munawaroh, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bidang 1 Kecamatan Tegal. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Tangguljo 2 terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Bu Krisna terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah itu. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Krisna terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan etika moral. Tapi yang terpenting di sini adalah permasalahan yang terkait dengan dilema etika, di mana dilema etika ini benar mungkin itu ada permasalahan itu yang sekolahnya terkait dengan masalah itu. Mungkin sebelum saya mulai, Ibu bisa memperkenalkan diri. Nama saya Krisna Ekayanti, kepala sekolah dari SDN Tangguljo 2, Kecamatan Tegal, Kabupaten Pasuruan. Baik Ibu, saya awali pertanyaan pertama terkait dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Selama ini yang setelah saya lakukan yaitu saya melihat dari sudut pandangnya. Jika sudut pandangnya yaitu dari moral dan hukum. Jika itu kasus tersebut melanggar hukum, tentunya memang benar melawan salah. Nah, apabila itu benar melawan benar, itu yang dinamakan benar Jadi itu nanti akan mendapatkan apakah memang ini melanggar dilema etika atau kejutan moral.
Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya, tentunya saya akan menimbang terlebih dahulu dan keputusan yang mana yang akan menguntungkan bagi semua pihak dan tidak merugikan bagi semua pihak. Seperti itu biasanya saya Ibu akan mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya seperti apa. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya pertama saya akan melakukan langkah-langkah yaitu menentukan penyebab permasalahan tersebut, apa yang akan terjadi dan siapa yang terlibat dalam hal-hal tersebut, dan menanyakan kepada orang-orang yang terdekat berkaitan dengan permasalahan tersebut, dan tentunya berdiskusi dengan warga sekolah sekitar, dan selanjutnya yaitu membuat solusi dari keputusan tersebut, dan selanjutnya yaitu mengambil keputusan mana yang terbaik untuk kami bersama dan tidak merugikan semua pihak. Jadi langkah yang Ibu ambil, yang pertama Ibu melakukan penyebab masalah, kemudian siapa saja yang terlibat masalahnya, kemudian menanyakan kepada orang-orang terlibat, berdiskusi seperti itu, kemudian membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi berbagai sudut pandang dari yang lain. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah Ibu? Yang pertama yaitu saya akan melakukan analisis kasus yang akan saya lakukan, ya tentunya menentukan solusi untuk menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang ada ini, tidak merugikan semua orang dan semua pihak. Berarti Ibu akan menganalisis kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan solusinya, kemudian menyesuaikan apakah itu masuk peraturan atau hukum, dan mengedepankan pastinya mengedepankan kepentingan umum daripada pribadi Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama khusus dari kasus-kasus dilema etika ini? Dalam hal ini yaitu saya akan mencari keputusan yang terbaik, mana yang dapat digunakan untuk bersama-sama. Dalam hal ini yaitu mengambil keputusan yang menguntungkan kedua pihak dan tidak merugikan semua pihak. Jadi tantangannya Ibu ini mengambil keputusan yang terbaik, kemudian yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian antara kasus dilema etika ini untuk langsung menyelesaikan, atau memang ada penjadwalan tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, selama ini yang saya lakukan yaitu pertama saya mengidentifikasi apabila permasalahan itu ringan bisa saya untuk saya dilakukan untuk bersama-sama, ya saya mengambil kesempatan sama bersama-sama tidak saya Jadi Ibu melihat permasalahan dulu ya, kalau memang bisa diputuskan sendiri berarti langsung diputuskan, kalau tidak berarti memang perlu diskusi sama-sama bersama. Dan selanjutnya, adakah seseorang yang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu tadi pertama yaitu menentukan permasalahan. Mengajak semua pihak untuk selalu mengambil keputusan bersama-sama. Keputusan yang terbaik untuk kita. Dan ini
dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan di rumah kita ini? Dan tentunya saya sekarang menjadi lebih bijaksana karena menganalisis dari beberapa masalah yang ada dan tidak lupa untuk menggunakannya bersama-sama dengan berbagai Jadi pelajaran selama ini yang bisa dipetik adalah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian menganalisis permasalahan dan juga pastinya mempertimbangkan penentuan solusi yang tepat dan terbaik untuk